Halo Sobat Digital, kembali lagi dalam Jejak Digital, rekaman peristiwa penting yang terjadi di sekitar benua kita hari ini Selasa 23 Juni 2026. Diawali dengan antusiasme pendaftaran SPMB di SMA Negeri 1 Banjarmasin, kita juga akan menyimak dinamika pendaftaran SLB, deklarasi anti-odol, aksi sosial komunitas ojol, hingga pelestarian seni tradisional di lapangan Murjani. Bersama saya Aulia Tasya, inilah rekaman peristiwa selengkapnya. Kita ke informasi pertama dari Jejak Digital. Antusiasme pendaftaran SPMB kembali terlihat di gedung SMA Negeri 1 Banjarmasin. Meski sistem dilakukan secara daring, ratusan calon siswa bersama orang tua tetap datang langsung untuk mendapatkan pendampingan panitia. Langkah ini diambil guna mengantisipasi kesalahan input data serta memastikan pemilihan jalur penerimaan yang tepat. Hari pertama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA di Kota Banjarmasin langsung diserbu sejumlah calon siswa dengan pendampingan ketat orang tua. Seperti yang terlihat di SMA Negeri 1 Banjarmasin, meski proses pendaftaran utama sebenarnya dapat diakses dari rumah secara online, para calon siswa tetap memilih untuk hadir di sekolah. Rata-rata mengaku sangat khawatir jika proses mandiri di rumah mengalami kekeliruan teknis, seperti gagal mengunggah dokumen persyaratan hingga salah menentukan jalur seleksi yang dituju. Karena kalau di sekolah langsung banyak hal-hal yang kurang bisa ditanyakan. Kalau di rumah langsung kirim, takutnya ada yang tidak terisi atau tidak lengkap data-datanya. Tapi untuk Fenomena tingginya antusiasme orang tua yang tetap datang ke sekolah saat SPMB online ini diakui pihak manajemen sekolah sudah menjadi rutinitas tahunan. Guna mengantisipasi hal tersebut, pihak SMA Negeri 1 Banjarmasin telah menyediakan fasilitas perangkat komputer serta operator khusus. Fasilitas ini diutamakan bagi calon siswa yang tidak memiliki akses internet memadai di rumah mereka. Jadi memang dari dulu sampai sekarang meskipun ada online, jadi ada orang tua yang merasa khawatir kalau mereka mendaftar salah, itu yang pertama. Yang kedua, kedatangan orang tua di sekolah biasanya itu adalah konsultasi. Anak saya ini pasnya mengambil apa, kayak gitu. Nah, itu tugas panitia yang informasi untuk menjelaskan. Misalkan rumahnya dekat, dia nggak perlu pakai prestasi, tapi cukup domisili. Misalkan seperti itu. Pada SPMB tahun ajaran ini, SMA Negeri 1 Banjarmasin sendiri membuka kuota daya tampung sebanyak 360 siswa baru, di mana jumlah tersebut akan dibagi secara merata ke dalam 10 rombongan belajar atau rombel. Proses verifikasi dokumen fisik seperti kartu keluarga untuk jalur domisili, serta sertifikat kejuaraan untuk jalur prestasi akan dikawal ketat oleh tim operator, agar seluruh proses seleksi dapat berjalan tepat sasaran. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sobat Digital, perjuangan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Banjarmasin kini menghadapi tantangan kuota. Sejumlah orang tua memilih jalur SLB agar tumbuh kembang anak lebih maksimal. Namun, keterbatasan ruang kelas dan jumlah guru pendamping memaksa pihak SLB Negeri 2 Banjarmasin untuk melakukan screening awal secara ketat bagi para calon siswa. Mendapatkan pola ajar yang menyesuaikan dengan tingkat kemampuan anak menjadi alasan utama bagi sejumlah orang tua siswa berkebutuhan khusus untuk memantapkan pilihan pada jalur sekolah luar biasa atau SLB. Bagi mereka, mengikuti saran dan rekomendasi medis jauh lebih baik agar anak-anak tidak mengalami tekanan psikologis belajar jika dipaksakan masuk ke sekolah umum reguler. Antusiasme yang tinggi ini bukan tanpa alasan, karena para orang tua menilai tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus sangat bergantung pada pola pendampingan yang telaten serta adaptif. Sebab takutnya kalau di sekolah umum anak tersebut tidak bisa mengikuti pelajaran kan itu pelajarannya kan anaknya harus mengikuti terus tuh setiap hari kan harus kan maksudnya tuh hari ini harus
harus belajarnya hari besok kan beda lagi. Kalau anak kayak gini kan belum tentu bisa langsung mengikuti. Kalau di sini, kalau di SLB kata dokter tuh gurunya yang mengikuti anaknya. Namun, untuk bisa masuk ke SLB Negeri 2 Banjarmasin, orang tua harus menghadapi proses seleksi yang cukup ketat. Pada sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini, pihak sekolah diwajibkan melakukan tahap asesmen awal. Langkah dilematis ini terpaksa diambil karena terbatasnya daya tampung kelas. Pihak sekolah hanya memiliki kuota sekitar 70 kursi, di mana untuk satu kelas tingkat sekolah dasar maksimal diisi 5 anak. Sementara untuk tingkat SMP dan SMA maksimal hanya 8 anak per kelas. Karena ini sekolahan favorit, banyak yang mendaftar ke sini, jadi kita keterbatasan ruang dan guru untuk menerima semua yang mendaftar di sini. Jadi itu salah satu alasan kami mengadakan asesmen supaya untuk menjaring anak-anak yang sudah siap belajar dan yang belum siap itu terpaksa kita alihkan ke terapi dulu sebelum masuk sekolah. Melalui proses asesmen dan penempatan kelas yang spesifik ini, diharapkan anak-anak berkebutuhan khusus di Banjarmasin bisa mendapatkan hak pendidikan serta pendampingan yang maksimal tanpa diskriminasi. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, keselamatan lalu lintas kembali diperkuat melalui deklarasi anti-odol. Universitas Lambung Mangkurat bersama Polda Kalsel menggelar seminar nasional untuk mendorong target zero overdimension dan overloading di Kalimantan Selatan. Target ini diharapkan dapat tercapai sepenuhnya pada tahun 2027 demi keselamatan bersama di jalan raya. Seminar nasional dan deklarasi Fakta Integritas Anti-Odol ini digelar di Gedung General Building Library Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Dihadiri unsur pemerintah daerah, jajaran kepolisian, akademisi, serta pelaku usaha transportasi logistik. Kapolda Kalsel bilang gelaran ini menjadi momentum penting untuk mencari solusi meningkatkan aspek keselamatan serta ketertiban berlalu lintas di jalan raya. Terlebih, regulasi terkait penindakan truk odol yang sebenarnya sudah ada sejak tahun 2009 lalu. Diakui pihak Polda Kalsel, implementasi dan penerapannya di lapangan masih belum berjalan optimal. Mulai dari tahun 2009 ya, namun sampai sekarang belum bisa dilaksanakan. Guna meningkatkan kualitas pengguna kendaraan, pengguna jalan, untuk meningkatkan keselamatan dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan, kegiatan seminar nasional pada hari ini kita sangat support, kita dukung, dan saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih. Di sisi lain, Rektor ULM Ahmad Alim Bachri mengapresiasi kolaborasi Polda Kalsel dan pemerintah daerah dalam membedah persoalan odol ini. Menurutnya, intervensi dukungan kebijakan yang tegas serta pemanfaatan teknologi monitoring menjadi kunci utama untuk menciptakan sistem transportasi darat yang lebih aman, nyaman, dan efisien. Kalau ini bisa dijalankan dengan baik, maka akan tercipta iklim usaha yang kondusif. Jarang kecelakaan, lalu kemudian umur kendaraannya akan panjang, umur jalannya akan panjang, lalu kemudian kita bisa menekan seminimal mungkin yang namanya angka kecelakaan. Sehingga dengan demikian diharapkan bahwa seminar hari ini akan memberikan pemahaman dan persepsi yang sama terhadap seluruh stakeholder dalam memahami persoalan-persoalan yang terkait dengan transformasi logistik yang ada di Kalimantan Selatan. Melalui forum seminar ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat dan menyalakan kembali komitmen bersama guna mensukseskan target embargo zero odol Kalimantan Selatan pada tahun 2027. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Solidaritas para pejuang rupiah jalanan kembali terlihat di Polres Banjarbaru. Senin pagi, ratusan pengemudi ojek online memadati markas polisi bukan untuk urusan hukum, melainkan mengikuti aksi donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Aksi ini menjadi bentuk perhatian nyata terhadap kesehatan para pengemudi di tengah padatnya rutinitas kerja. Aula Joglo Markas Kepolisian Resor Banjarbaru Senin pagi tampak dipadati atribut jaket khas para driver ojek online.
Guna merangkul komunitas ojol serta relawan pemadam kebakaran swasta, pihak Polres Banjarbaru sengaja menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan aksi donor darah massal. Bagi para driver yang setiap hari harus bergulat dengan debu dan terik matahari di jalanan, kesempatan ini jadi momentum berharga untuk memeriksakan kondisi fisik secara cuma-cuma. Dengan donor darah nih, kawan-kawan ojol yang kita kesehatan kan otomatis jaga ya lah, lawan teman-teman himung juga kan tentang info donor darah nih. Ada yang sudah 1,5 tahun yang ada berdonor, jadi bubuhannya mau jadi berdonor, jadi hubungan di Polres Madakan. Alhamdulillah kita pajang untuk kawalan untuk berdonor darah. Pengemudi ojol sendiri merupakan mitra strategis kepolisian di jalanan yang selama ini menjadi mata dan telinga aktif dalam menjaga situasi Kamtibmas. Nantinya, seluruh kantong darah yang berhasil terkumpul dari aksi sosial ini akan langsung diserahkan kepada Palang Merah Indonesia atau PMI serta RSD Idaman Banjarbaru guna membantu pasien yang membutuhkan pertolongan medis darurat. Ojol ini kan merupakan mitra Kamtibmas. Selalu dalam kesempatan saya sampaikan bahwasanya dalam rangka menjaga Kamtibmas ini Polri tidak bisa berdiri sendiri, tetapi kita libatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk dengan organisasi-organisasi termasuk ojol. Melalui aksi kemanusiaan ini, diharapkan pasokan darah yang terkumpul dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Rumah Sakit Daerah Idaman yang diketahui mencapai 800 kantong per bulannya. Ketersediaan ini menjadi sangat krusial terutama bagi para penderita thalassemia yang wajib melakukan transfusi darah secara rutin. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sobat Digital, jejak warisan leluhur Banua kembali mendapatkan tempat di ruang publik. Pegiat seni menghidupkan alunan hadra serta syair madihin di lapangan Murjani, Banjarbaru. Di tengah gempuran modernisasi, penampilan ini menjadi angin segar bagi kelangsungan kesenian tradisional kita agar tetap eksis di mata masyarakat. Seniman tradisional dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan berkumpul unjuk kebolehan dalam ajang Festival Seni Budaya Lomba Hadrah dan Madihin. Langkah ini jadi momentum penting bagi upaya penyelamatan kesenian Banua agar tetap hidup sebagai identitas daerah serta dikenal luas oleh generasi muda. Sedikitnya 274 peserta termasuk 36 pemadihin dan ratusan penabuh hadrah tampil memukau di hadapan masyarakat Kota Idaman. Kehadiran maestro madihin Banua seperti Hendra Jontralala sebagai dewan juri menegaskan bahwa kesenian ini bukan sekadar hiburan semata, melainkan seni yang memiliki nilai sastra tinggi. Proses penilaian dibawakan secara ketat dengan fokus pada kualitas syair, artikulasi kata, serta keselarasan ketukan gendang, guna menjaga keaslian mutu dari seni madihin itu sendiri. Terobosannya luar biasa. Baru pertama kali Polda Kalimantan Selatan melaksanakan madihin dan juga hadrah. Apalagi kami di lembaga kami. Untuk regenerasi madihin terus berkembang. Hadrah dan madihin semoga tambah meriah di kawasan Kalimantan Selatan. Apalagi kan kami ada komunitas ya. Festival budaya ini diselenggarakan Polda Kalimantan Selatan. Agenda digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 sebagai wadah melestarikan budaya sekaligus mendekatkan institusi Polri dengan masyarakat. Kita ingin melestarikan seni budaya yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan sehingga budaya Kalimantan Selatan ini dapat dicintai oleh generasi-generasi muda. Dan yang kedua, dalam rangka Hari Bayangkara kami mengajak masyarakat juga untuk merayakan, memeriahkan Hari Bayangkara ke-80. Seorang peserta hadrah asal Kabupaten Banjar, Aspani bilang sudah mempersiapkan timnya secara intensif sejak 1 pekan terakhir. Kegiatan ini dinilai sangat positif, meningkatkan gairah generasi muda untuk kembali mempelajari budaya Banjar melalui sebuah kompetisi. Alhamdulillah kegiatan seperti ini sangat kami harapkan ya sebagai para seniman, karena juga itu sebagai membantu juga daripada para seniman dan juga membangkitkan gairah untuk generasi muda. Kedepannya, pihak penyelenggara berkomitmen untuk memperluas cakupan festival budaya ini pada tahun mendatang.
yakni dengan merangkul lebih banyak ragam budaya Banua, termasuk kesenian tradisional dari masyarakat Dayak yang belum sempat terakomodasi pada tahun ini. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Itulah 5 rekaman jejak digital kita untuk hari ini. Mulai dari pendaftaran siswa, tantangan pendidikan inklusif, upaya keselamatan jalan, aksi sosial komunitas, hingga pelestarian seni budaya. Terima kasih telah menyimak jejak digital, tetaplah waspada, jaga kesehatan, dan teruslah bangga terhadap warisan budaya Banua kita. Saya Aulia Tasya, sampai jumpa di rekaman jejak berikutnya. Tetap semangat!